Kenapa dalam proses pembuatan SOP kita perlu melakukan analisa proses bisnis? SOP atau Standar Operasional Prosedur itu adalah sebuah dokumen kendali mutu yang menjamin setiap pekerjaan atau tugas itu dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan atau diharapkan. Kalau kita berbicara dalam pelaksanaan sebuah tugas, maka tugas atau pekerjaan ini kan tidak terlepas dari rangkaian tugas-tugas yang lain. Kenapa tugas itu dilakukan kalau tidak ada manfaatnya? Nah, kalau kita berbicara proses bisnis, ya, maka harusnya setiap tugas yang dilakukan itu memberikan manfaat terhadap bisnis yang kita lakukan. Nah, jadi kalau SOP dilakukan tanpa analisa sebuah proses bisnis, itu layaknya sebuah hasil tanpa jiwa, gak ada soul-nya gitu. Jadi penting sekali untuk kita melakukan sebuah analisa bisnis terlebih dahulu. Analisa proses bisnisnya terlebih dahulu untuk membuat SOP. Kenapa jadi penting? Karena rangkaian pekerjaan-pekerjaan tadi itu tentu memiliki sebuah tujuan. Tujuannya dalam konteks bisnis, pasti tujuan bisnis ya kan? Nah, apa saja sih tujuan bisnis itu? Ya tentunya paling utama dari sebuah bisnis tujuannya adalah keberlangsungan atau sustainability bisnis itu. Bahwa bisnisnya bisa berlanjut secara terus-menerus dan harapannya juga berkembang. SOP itu diharapkan dibuat untuk tujuan tersebut. Bahwa SOP ini mendukung alur dari proses bisnis perusahaan yang tujuannya mencapai tujuan bisnis perusahaan tadi, yaitu keberlangsungan. Nah, kalau kita berbicara keberlangsungan perusahaan atau sustainability, at the end, hasil akhirnya itu adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Ini yang jadi penting. Proses bisnis itu tidak boleh melupakan komponen dari kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena kepuasan pelanggan ini yang akhirnya mendukung keberlangsungan bisnis. Tapi kepuasan pelanggan memang baru hanya salah satunya. Aspek lain yang mendukung keberlangsungan bisnis adalah efisiensi. Efisiensi yang akan berbicara hasil akhirnya adalah margin tentunya. Bahwasanya dengan proses yang efisien tadi, yang terjaga dengan SOP yang sudah ada dari masing-masing pekerjaan di rangkaian alur proses bisnis tadi, itu akan memberikan proses efisiensi. Efisiensi yang akhirnya berujung pada adanya margin untuk perusahaan yang menjamin tadi akhirnya adanya keberlangsungan atau sustainability dari bisnis kita. Jadi ini penting sekali ya, bahwasanya SOP itu, karena kita berbicaranya konteks pelatihan SOP, itu tidak bisa dilepaskan dari alur proses bisnis perusahaan. Kenapa? Karena alur proses bisnis perusahaan inilah yang akan menjamin keberlangsungan perusahaan. Keberlangsungan perusahaan ini yang ditopang dari kepuasan pelanggan dan proses bisnis yang efisien. Kenapa kita perlu gambaran proses bisnis? Manfaat apa yang bisa kita dapatkan kalau kita memiliki alur proses bisnis perusahaan? Yang pertama tentu kita punya gambaran identifikasi nih secara menyeluruh, end-to-end proses. Kita jadi tahu apa sih awalnya dan apa akhirnya dari rangkaian pekerjaan yang kita lakukan. Ya, sebuah hal yang sangat aneh ya kalau kita nggak tahu nih bisnis kita awalnya dimulai dari mana dan akhirnya di mana. Nah, kalau kita berbicara bisnis proses, itu ada alur umum yang kita bisa sebut dengan input, proses, dan output. Itu manfaat pertama tuh. Jadi kita tahu rangkaian dari awal sampai akhir dari proses bisnis kita. Manfaat yang kedua itu adalah adanya competitiveness. Bahwasanya kita kompetitif nih dalam persaingan bisnis. Kenapa begitu? Karena kalau kita punya gambaran terhadap rangkaian proses bisnis perusahaan kita, maka kita bisa tahu tadi alur-alur mana yang akhirnya kita bisa buat secara efisien. Dengan adanya efisiensi tersebut, maka kita mampu lebih kompetitif. Dan jangan lupa juga, kalau kita berbicara proses, ada input, ada output. Yang akhirnya itu kita berbicara untuk keberlangsungan perusahaan. Kuncinya tadi ya, ditekankan bahwasanya ada kepuasan pelanggan.
Nah, kalau kita punya alur proses ini dan kita bisa memastikan bahwasannya kepuasan pelanggan ini bisa kita jaga, maka itu akan membuat bisnis kita lebih kompetitif. Manfaat yang ketiga adalah kita mampu nih mempercepat alur informasi yang bisa kita tangkap dari setiap rangkaian. Kita bisa jadi lebih cepat tanggap, jadi lebih cepat tahu tentang apa yang terjadi dalam rangkaian prosesnya ini. Misal ya contohnya, jadi kita sudah dapat bayangan bahwasanya dalam satu alur proses kita ada yang namanya alur proses pengajuan invoice. Nah, setelah pengajuan invoice, maka ada yang namanya alur proses pembayaran. Pada saat kita menunggu pembayaran tidak masuk, kita tinggal lihat nih, tinggal cek. Oke, kendalanya ada di mana? Apakah ada di alur proses sebelumnya, di pengajuan invoice, atau kendalanya ada di proses pembayaran klien? Kalau kita tidak punya SOP-nya, kita jadi tidak tahu nih, kita nunggu kan, jadinya kok belum dibayar-bayar loh. Sudah diajukan belum invoice-nya? Saat kapan invoice harus diajukan? Nah, ini jadi penting nih. Ini akhirnya kita bisa langsung tuh mengetahui informasi secara cepat apa yang terjadi dalam bisnis kita. Kalau kita tahu rangkaian proses bisnisnya. Manfaat yang berikutnya, kalau kita punya proses bisnis, gambaran menyeluruh terhadap proses bisnis, kita jadi bisa melihat adanya peluang-peluang bisnis baru untuk perusahaan. Kenapa? Karena kita bisa tahu. Kita bisa lihat, misal dalam prosesnya, ada yang namanya proses analisa kebutuhan klien. Dalam proses analisa kebutuhan klien ini, kita akan bisa mendapatkan data. Nah, dari informasi inilah kita bisa melihat peluang bisnis baru. Jangan-jangan dari analisa proses ini kita jadi bisa tahu nih kebutuhannya ada yang berbeda, ada yang belum kita tangkap. Maka kita bisa nih melihat peluang bisnis baru dari alur proses bisnis tersebut. Dan yang terakhir, manfaat dengan adanya alur bisnis proses ini, itu kita bisa tahu mendeteksi masalah-masalah yang mungkin timbul. Sehingga kita mampu menyiapkan rencana kontingensi sebelum masalah itu timbul. Nah, ini manfaat-manfaat adanya alur bisnis proses ini jadi penting. Memang SOP sangat penting sekali, tapi saya ulangi sekali lagi, SOP tanpa adanya pemahaman terhadap bisnis proses, itu SOP-nya jadi tanpa jiwa. Tidak mendukung terhadap tujuan bisnis, yaitu keberlangsungan bisnis kita. Dengan hanya membuat SOP tanpa adanya alur proses, manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan jadi tidak bisa kita capai. Kita jadi tidak bisa lebih kompetitif, kita tidak bisa mendeteksi masalah, kita tidak mampu untuk melihat peluang-peluang. Nah, ini sangat disayangkan. Maka penting sekali kita untuk melakukan analisa proses bisnis terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembuatan dokumen SOP. Nah, jadi pertanyaan utamanya adalah apa sih sebenarnya proses bisnis itu? Secara sederhana yang dinamakan proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang berurutan dan terstruktur untuk menghasilkan added value dalam bisnis, baik itu berupa produk atau jasa. Sederhananya seperti itu. Penekanannya adalah setiap rangkaian proses bisnis ini memang harus mampu memberikan nilai tambah atau added value. Kenapa? Karena itu yang diharapkan oleh customer kita tentunya. Apa sih yang kita janjikan? Apa yang bisa kita berikan? Bentuknya bisa produk maupun jasa. Kalau kita berbicara alur proses, ini ada tahapannya. Pertama, secara umum, kita bisa lihat yang namanya proses utama. Dalam sebuah proses bisnis ada yang namanya proses utama. Di dalam setiap masing-masing proses tersebut, itu ada yang dinamakan subproses atau proses pendukung. Nah, dalam setiap subproses tersebut, itu ada yang namanya tugas. Dari tugas-tugas tersebut ada aktivitas. Nah, aktivitas inilah yang kita kontrol dengan SOP atau standar operasi prosedur. Secara sederhana, misal ya, kalau kita contohkan proses bisnisnya, yang pertama itu ada yang namanya proses untuk mengirimkan proposal. Oke, dalam konteks bisnis provider IL, misalkan kita ambil contoh, ada proses bisnis pengiriman proposal. Nah, dalam proses bisnis pengiriman proposal ini ada subprosesnya. Ada yang namanya kita melakukan analisa terhadap kebutuhan klien, kita membuat brief project misalkan, atau setelah itu baru kita membuat
struktur rancangan program. Setelah itu baru diserahkan ke desainer misalkan untuk dibuat sebuah proposal yang cantik. Nah, masing-masing ini kan menjadi sebuah tugas ya, atau pekerjaan. Ada 4, contoh yang terakhir kita ambil, yaitu membuat desainnya, mempercantik desain dari proposal program yang sudah dibuat rancangannya oleh tim program misalkan. Nah, ini kan sebuah tugas. Sebuah tugas ini akhirnya dikontrol dengan sebuah SOP. Sehingga aktivitas dalam pelaksanaan tugas tersebut itu bisa terstandar. Nah, contoh ya, kalau kita berbicara desain, kalau tidak ada SOP-nya, itu akan bisa berbahaya ya. Kita misalkan kayak dalam halaman depan gitu. SOP-nya adalah membuat nama dari klien. Nah, alamat klien ditujukan kepada siapa? Halaman depan. Lalu ditambah dengan judul program. Kalau tidak ada SOP itu, bayangkan nanti yang di depan tidak ada itu judul program proposalnya, tidak ada ditujukan kepada siapa. Mungkin langsung tiba-tiba halaman pertama entah dikasih gambar apa gitu kan. Nah, ini yang berbahaya untuk kita. Dengan adanya SOP itu akan mengkontrol tim kita dalam proses pembuatan atau pelaksanaan tugasnya itu dapat melakukan tugasnya secara tepat seperti yang kita ingin. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan proses bisnis. Nah, kalau dari definisi tersebut jelas ya bahwasanya proses bisnis itu punya beberapa ciri. Pertama, itu berurutan aktivitasnya. Dan yang kedua adalah berurutan waktunya. Jadi aktivitas ini harus saling berurutan. Aktivitasnya berurutan, lalu juga waktunya juga berurutan. Harus jelas mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Apakah kita melakukan analisa klien terlebih dahulu atau membuat program terlebih dahulu? Apakah kita melakukan pekerjaannya dulu, baru membuat invoice, atau buat invoice terlebih dahulu, baru pelaksanaan? Nah, ini harus jelas. Nah, masing-masing punya karakternya pastinya. Nah, ada yang akhirnya memang membuat program terlebih dahulu, baru analisa kebutuhan klien. Ada juga yang membuat analisa kebutuhan klien, baru membuat rancangan program. Sangat unik dan sangat khas tergantung dari proses bisnis dari perusahaan kita masing-masing. Nah, dan yang mendukung, memudahkan pemahaman kita terhadap proses bisnis, itu ada yang kita sebut dengan diagram alur atau kita sebut dengan business process mapping, pemetaan bisnis proses. Ini yang akan kita coba pelajari di hari ini, bagaimana kita membuat pemetaan sebuah proses bisnis di provider Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita berbicara proses bisnis, itu ada 3 macam proses. Yang pertama adalah proses inti, proses utama, atau biasanya disebut dengan core bisnisnya nih. Apa sih proses utama? Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Yang kedua, ada jenis yang kita sebut dengan proses pendukung. Proses pendukung ini adalah yang mendukung dari masing-masing pelaksanaan proses inti tadi. Nah, dan yang ketiga adalah ada yang namanya kita sebut dengan proses kontrol atau manajemen. Nah, 3 komponen proses bisnis ini yang harus ada dalam sebuah dokumen bisnis proses di perusahaan Anda. Kita harus mampu untuk menentukan mana sih proses inti dari bisnis kita, lalu mana proses pendukung dari bisnis kita, dan mana proses kontrol dari bisnis kita. Kenapa ini jadi penting? Karena ini yang akhirnya membuat kita mampu untuk memetakan efisiensi dari bisnis kita nih. Kalau teman-teman mungkin bisa tahu ya, banyak sekali sekarang pihak-pihak atau perusahaan yang mengoutsource-kan, ya kan, mengalihdayakan proses bisnisnya kepada pihak ketiga. Kenapa bisa dialihdayakan? Karena yang dialihdayakan adalah proses pendukungnya. Seperti apa itu? Kita akan bahas langsung saja. Kita bahas di tahapan-tahapan membuat proses bisnis. Di dalamnya akan saya jelaskan secara lebih detail apa yang dimaksud dengan 3 komponen proses bisnis tadi. Kita masuk ke tahapan pertama, apa yang harus kita lakukan dalam proses membuat proses bisnis perusahaan. Yang pertama, harus kita keep in mind. Kalau kita berbicara proses bisnis, ini kan adalah visualisasi rangkaian keseluruhan ya, dari end to end. Proses bisnis kita. Nah, yang harus dilakukan pertama kali itu adalah kita menentukan dulu nih,
menentukan dulu jenis dari bisnis kita apa. Kenapa? Karena setiap proses bisnis dari perusahaan akan sangat berbeda tergantung dari jenis bisnisnya. Proses bisnis perusahaan asuransi akan berbeda dengan proses bisnis perusahaan manufaktur. Proses bisnis perusahaan teknologi seperti Gojek itu juga akan berbeda dengan proses bisnis konvensional seperti kita, provider experiential learning. Maka perlu kita tentukan lebih dulu nih, apa sih yang menjadi jenis bisnis dari kita. Dan tentunya kalau dalam konteks ini kita menentukan bahwasanya yang kita ingin tawarkan jenis bisnis kita adalah jenis bisnis provider experiential learning. Nah, yang cukup tricky adalah ternyata turunan dari program experiential learning atau bisnis experiential learning di Indonesia itu cukup beragam. Ini wacananya, dinamikanya, debatnya sudah berlangsung lama ya, puluhan tahun gitu ya. Tapi saya coba untuk mengkategorikan mungkin berdasarkan Association of Experiential Education yang bisa kita terapkan di sini nih, karena cukup mirip ya gitu ya. Yang pertama adalah jenis program yang kita sebut dengan Outdoor and Adventure Education. Nah, ini di Indonesia umumnya disebut dengan istilah outbound. Kita memberikan sebuah program pembelajaran dengan aktivitas outdoor and adventures. Nah, ini umum banget ya kalau teman-teman outbounders ya istilahnya kalau di sini itu biasanya mainnya di sini, jenisnya di sini. Tapi memang konteksnya adalah education, pembelajaran. Ini berbeda dengan outdoor recreation. Kalau outdoor recreation itu yang ditawarkan adalah aktivitasnya. Jual flying fox, jual paket rafting, itu yang disebut dengan outdoor recreation. Nah, ini kan bukan outbound kan, gitu ya, tapi outdoor recreation. Nah, kalau outbound umumnya dipadankan itu dengan outdoor and adventure educational program kalau di AEE. Ya. Jadi sebuah program outdoor atau adventure yang menawarkan pembelajaran. Contohnya adalah pengenalan karakter tangguh untuk anak TK dengan main flying fox. Pembentukan sikap mental seorang siswa teladan dengan naik gunung. Itu bedanya ya. Yang ditawarkan adalah aktivitas pembelajarannya. Yang ditawarkan program pembelajaran, bukan aktivitasnya. Nah, kalau ciri dari outdoor recreation itu yang ditawarkan aktivitasnya. Games 3 kali, ya, itu aktivitas. Itu disebut dengan outdoor recreation. Padanannya adalah kalau games-games outdoor itu dengan rafting. Jadi teman-teman jangan salah gitu. Kalau kita memang ingin menjadi provider experiential learning, maka yang ditawarkan bukan aktivitas, tapi program pembelajaran. Terserah bentuknya. Kalau memang tadi mau mainnya di outbound, kalau istilah di Indonesia, atau di outdoor and adventure education program, silakan, tidak apa-apa. Tapi penekanannya adalah di program pembelajarannya, bukan di aktivitasnya saja. Kenapa? Karena ini yang jadi nilai tambah kita di experiential learning. Lalu jenis yang kedua yang cukup populer di Indonesia itu adalah jenis dengan experiential based training and development, EBTG. Pengkategorian ini umumnya dipakai oleh Simon Priest. Ini adalah sebuah program untuk pengembangan sumber daya manusia perusahaan. Jadi bagi teman-teman yang targetnya adalah perusahaan dan tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan atau meningkatkan kapasitas atau capacity building untuk perusahaan atau organisasi ya, bisa lembaga, badan, dan lain-lain ya, itu masuknya kategori ini, experiential based training and development. Di mana akhirnya yang kita tawarkan adalah sebuah program pengembangan SDM, program pengembangan kapasitas karyawannya dengan aktivitas atau program experiential. Nah, kalau Simon Priest membaginya menjadi 4 kategori di sini. Pertama adalah kategori recreational. Yang kedua adalah kategori educational. Dan yang ketiga adalah kategori developmental. Dan yang keempat adalah kategori redirectional. Oke. Jadi ada 4 kategori yang dikeluarkan oleh EBT di program ini. Gitu. Simon Priest memberikan contoh yang sangat praktikal ya untuk membedakan
4 kategori ini, gitu ya. Kalau kita memberikan sebuah aktivitas untuk menumbuhkan jiwa percaya karyawan, encourage feelingnya gitu ya, change to feelings gitu ya dari karyawannya, itu masuknya kategori rekreasional. Hanya change to feeling, mereka lebih guyup, mereka lebih bersamaan, lebih bonding, senang, happy setelah program kita. Nah itu masuk di kategori rekreasional ini. Ya. Biasanya peran dari HR di sini tidak terlalu besar, gitu ya. Jadi oke, mereka hanya berharap saya mau programnya seperti ini, silahkan dilakukan seperti ini. Umumnya waktunya juga terbatas, singkat. Jadi paling ya 1 jam, 2 jam atau 1 hari. Ini masuk di kategori recreational program untuk experiential based training and development. Kalau di sini nih ada yang misalnya untuk building 1 hari, event, gathering, nah itu masuknya di recreational, masuknya di ABTD. Lalu ada kategori kedua yang edukasional, gitu ya. Contoh tadi, kalau yang recreational itu diberikan aktivitas, contoh apa ya, spiderweb, gitu ya. Dengan setelah dia spiderweb, gitu kan, wah dia happy, wah seru, dia merasa bahwasanya dengan spiderweb ini timnya ini guyup, wah, kita bisa meningkatkan produktivitas setelah kegiatan ini. Wah itu rekreasional. Kalau edukasional itu ada sedikit insight, ada sedikit pemahaman mengenai apa sih yang bisa didapatkan dari insight tersebut. Nah ini masuk di edukasional. Mungkin aktivitasnya bisa sama saja dengan spiderweb misalnya, tapi sudah dirancang nih bahwasanya dengan spiderweb ini karyawan atau peserta yang melakukan itu mereka punya pembelajaran yang bisa didapatkan, edukasi yang didapatkan. Contoh ya tadi misalkan ada yang ditarik gitu, misalkan setelah mereka happy kita tarik pemahamannya soal pencapaian target bisnis perusahaan misalkan, itu masuk edukasional. Waktunya juga tidak terlalu banyak kalau menurut Simon Briggs, paling cuma 1 hari sampai 2 hari maksimal. Ini jenis yang kedua dari BTD. Jenis yang ketiga dari experiential based training and development itu adalah developmental program. Developmental program ini secara spesifik memang ditujukan untuk meningkatkan skill dan kompetensi. Jadi tidak hanya sekedar knowledge yang diharapkan dapat oleh peserta setelah kegiatan, tapi juga ada skill dan kompetensi. Aktivitasnya mungkin bisa sama dengan yang namanya spiderweb, tapi setelah aktivitas itu digali lebih dalam pemahaman peserta, misalkan mengenai kesuksesan perusahaan, arahnya mana, edukasi kan, tambahkan lagi tuh. Oke. Lalu apa yang diharapkan bisa didapatkan dari aktivitas ini untuk mensukseskan perusahaan? Apa yang harus dilakukan? Skill apa saja? Skill A, B, C. Oke, skillnya seperti apa? Diberikan materi itu. Ya, itu yang disebut dengan developmental program dari ABTD. Jenis yang keempat adalah redirectional. Untuk mendirect ulang. Ini biasanya diberikan untuk karyawan yang dalam tanda kutip bermasalah, punya sikap yang sudah sangat tidak sesuai dengan harapan perusahaan, lalu digembleng sehingga mindsetnya berubah dan akhirnya mau kembali ke jalan yang normal. Kalau tadi developmental itu meningkatkan atau menambahkan skill, ini merubah mindsetnya baru dengan diberikan skill yang baru. Itu yang disebut dengan redirectional. Programnya biasanya kalau menurut saya bisa lebih lama lagi dari program yang developmental. Ini 4 jenis program experiential based training and development menurut Simon Briggs. Di Indonesia cukup kuat tuh, ada teman-teman yang utamanya mainnya recreational saja gitu, katanya begitu kan. Ada yang umumnya gue main educational saja gitu. Ada yang mainnya umumnya di developmental saja gitu. Lalu yang terakhir di redirectional saja. Yang redirectional sih masih agak sedikit sih di Indonesia. Ya, programnya belum terlalu banyak, belum terlalu populer. Tapi sebenarnya semua teman-teman yang main di situ itu mainnya di kategori experiential based training and development. Jadi buat kawan-kawan, teman-teman yang memang punya provider main untuk corporate, jangan lagi bilang masalah di bagian recreational, itunya hanya jenisnya saja. Yang perlu ditekankan adalah bahwasanya kemampuan kita untuk membantu karyawan meningkatkan kapasitasnya, karena kita mainnya di experiential learning
based planning and development. Oke, kita langsung masuk ke tahapan proses membuat proses bisnis perusahaan Anda. Oke. Tahapan kedua setelah kita menentukan mana sih bisnis kita di provider experiential learning ini, gitu ya. Yang kedua adalah kita harus menentukan proses bisnis inti dulu. Apa sih yang dimaksud dengan proses bisnis inti? Proses bisnis inti itu adalah sebuah proses bisnis yang customer oriented. Kalau targetnya, endingnya itu adalah di customer, maka itu proses inti bisnis Anda. Kalau bukan, maka bukan proses bisnis inti, gitu ya. Contoh ya, pokoknya kalau ada kaitannya sama customer itu proses bisnis inti. Tapi kalau bukan, kalau tidak ada kaitan sama customer, itu bukan proses bisnis inti. Itu yang namanya proses pendukung. Itu langkah kedua kita setelah kita menentukan proses bisnis inti. Maka kita tentukan proses bisnis pendukungnya. Nah, proses bisnis inti kita sudah tentukan end-to-end programnya. Kita tentukan mulai dari supplier, input, proses, output, dan customer. Sipok. Seperti gambar di sini. Suppliernya siapa? Inputnya apa saja yang kita berikan untuk proses ini? Prosesnya kayak gimana yang kita lakukan? Outputnya kayak apa? Terakhir kita berbicara soal customer-nya yang seperti apa. Sipok. Itu proses inti dari proses bisnis perusahaan. Intinya adalah tadi. Kuncinya adalah yang customer oriented. Setelah kita menentukan ya, tadi, contohnya gampang kan? Kalau kita bicara, kita jualan dulu, kita bikin brosur, ya kan? Dari bikin brosur, kita contoh aja ya ini ya, bikin brosur, bikin program, kita tawarkan dengan digital marketing misalkan, lalu ada permintaan, kita akan kirimkan proposal, dari proposal kita ada namanya agreement, dari agreement kita ada yang namanya invoicing, dari invoicing kita ada namanya pembayaran, dan lain-lain. Pokoknya ujungnya customer itu proses bisnis inti Anda. Nah, kalau tidak ada kaitan sama customer, maka itu bukan proses bisnis inti. Itu tahapan kedua kita, yaitu menentukan proses bisnis pendukung. Ya, contohnya tadi ya, kalau untuk dalam proses ini, bisnis inti kita itu, proses intinya itu adalah kita punya fasilitator yang akan nge-treat peserta dalam pelaksanaan program. Tapi, untuk mengumpulkan fasilitator ini, itu yang disebut dengan proses bisnis pendukung. Misalkan kita ada trainingnya buat fasilitator, ada rekrutmennya buat fasilitator, ada proses bayar buat fasilitator. Nah, itu kan tidak berhubungan sama customer langsung. Kan? Itu yang disebut dengan proses bisnis pendukung. Lalu ada proses bisnis kontrol. Setelah kita buat proses bisnis inti, kita buat proses bisnis pendukung, lalu kita buat proses bisnis kontrol. Itu yang kontrol nih, proses manajemennya dari proses bisnis inti dan proses bisnis pendukung. Ini yang kita jamin. Bahwasanya dalam setiap rangkaian proses itu ada kontrolnya, ada fungsi manajemennya yang dilakukan. Itu tahapan yang ketiga. Tahapan yang keempat apa? Setelah kita udah punya semuanya, maka kita bisa lihat, kita cek satu-satu mana proses yang bisa kita subkonkan, itu kita vendorkan, kita berdayakan supplier. Setelah itu kita mungkin bisa lihat dalam rangkaian proses ini ada yang bisa digabungkan menjadi sebuah proses besar. Karena ya tadi, tenang saja, setiap proses besar ini pasti akan turun jadi subproses. Ingat materi yang sebelumnya. Dari subproses akan turun lagi gitu ya, menjadi sebuah task atau pekerjaan. Task ini akan turun lagi menjadi aktivitas yang dikontrol dengan SOP. Nah, jadi nggak apa-apa tuh kalau kita proses bisnis cukup besar, gitu ya, cukup general gitu, nggak apa-apa. Karena nanti akan diturunkan lagi dengan sub-sub proses berikutnya. Jadi digabungkan tuh langkah terakhir. Kita coba lihat beberapa proses-proses yang bisa kita gabungkan jadikan satu buah proses yang lebih besar, baik itu di proses inti, proses pendukung, maupun proses manajemen kontrolnya. Aduh, kebayang nggak ya? Oke, biar lebih jelas kita lihat nih contoh gambarnya nih. Kita berikan contoh gambarnya seperti apa sih prosesnya. Ini yang bisa teman-teman lihat. Ini yang disebut dengan dokumen proses bisnis. Ya. Lihat ya. Nah, sebenarnya kita bisa dengan model seperti ini teman-teman bisa browsing, bisa lihat seperti apa sih yang sebenarnya proses bisnis manajer dokumen proses bisnis. Silahkan referensinya manapun, saya tidak ada masalah. Silahkan, ini malah memperkaya proses pembelajaran kita tentunya. Dan yang terakhir ya, untuk lebih menajamkan pembelajaran ini, maka ada tugas nih buat teman-teman. Tugasnya adalah untuk membuat sebuah dokumen proses bisnis provider teman-teman semua. Saya sudah berikan assignment-nya di email, di Google Classroom. Teman-teman sudah punya blankonya ya, draft-nya. Silahkan dibuat dengan situ.
Tapi boleh dikreasikan, boleh ditambah-tambahkan, asal jangan dikurangi. Nah, tolong dikumpulkan di hari Minggu. Di hari Minggu jam 4 sore itu maksimal pengumpulan, dan kita akan bahas hari Selasa jam 2 siang. Kita akan ada diskusi kelompok, kita akan kumpulkan beberapa peserta yang punya model bisnis yang sama, kita akan kumpulkan di sana, kita akan diskusikan. Harapannya bisa ada feedback di sana, bisa ada tambahan, ada masukan, ada kritis. Jadi kita bisa membuat sebuah dokumen proses bisnis yang lebih mantap. Demikian sesi ini, sampai ketemu di sesi berikutnya.